Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat bergabung di Menara Doa Segala Bangsa. Baik Bapak Ibu Saudara yang bergabung bersama kami melalui ruang Zoom ini ataupun melalui channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Sesuai dengan nama yang Tuhan berikan kepada kami berdoa dan bersyafaat untuk bangsa-bangsa. Baik saudara, kita bersyukur di tengah kita ada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Christine akan hadir untuk menyampaikan firman. Waktu selanjutnya kami persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hebron. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Pak Setiawan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang namanya kebetulan. Saya percaya bahwa kita menemukan Tuhan hari ini supaya kita saling memberkati, ya. Yes. Amin. Kenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Christine, atau kalau susah disebut Christine saja, ya. Christine, Tuhan mempercayakan kepada kami untuk mengembalakan di CMC Blessing, Desa Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang. Suara saya sudah jelas ya, Bapak? Jelas ya. Iya. Puji Tuhan, hari ini kita ada bersama-sama. Saya akan menyampaikan satu firman yang mungkin sederhana, tetapi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tema kita hari ini, hidup dalam anugerahnya. Hidup Amen. Di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita berbicara tentang hidup, banyak orang berpikir bahwa hidupnya adalah milik kepunyaannya sendiri. Sehingga manusia seringkali berusaha untuk melakukan, memiliki, dan mengisi hari-hari hidupnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menyenangkan hatinya, dan apa yang menguntungkan baginya. Tetapi sebenarnya sudah jelas firman Tuhan menjelaskan begitu banyak, dikatakan bahwa kita ini hidup, dan kalau kita ada sebagaimana ada sekarang, itu hanya kasih karunia Tuhan. Amen. Kita mau sama-sama buka firman Tuhan kita di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Ya, ini waktu untuk saya berapa? Pak Irfan kemarin katakan 30 menit? Ya, betul Bu. Ya, saya di sini tidak ada jam Pak, jadi kalau misalnya kelamaan tolong dikasih aba-aba. Terima kasih. Dilihat di chat aja Bu. Oh iya, dilihat di ruang chat ya. Oke, siap Pak, siap. Saya senang bisa berada di sini, luar biasa ya. Seperti Pak Hebron katakan bahwa mulai dari COVID sudah adakan doa seperti ini, ya. Dan kami pun sekeluarga mulai dari awal sampai hari ini, setiap hari, setiap pagi kami bangun, mulai langsung berdoa dengan keluarga buat bangsa Indonesia. Ya, amin, haleluya. Pendoa syafaat luar biasa ya, puji Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan kita di dalam Roma 11 ayat 36. Saya akan bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, dan bagi Allah lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini sudah jelas bahwa kalau kita ada sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 17, ya, ayat 35b dikatakan bahwa karena Dialah yang memberikan hidup, nafas,
dan segala sesuatu kepada semua orang. Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa ketika itu Tuhan Allah menjadikan manusia ya, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Dalam Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Ayat-ayat ini menunjukkan satu kejelasan bahwa betul, sangat amat benar bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita itu adalah karena Tuhan. Kita hidup, kita bernafas, kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri, ya, oleh Tuhan yang menenun. Oleh sebab itu kita manusia adalah satu ciptaan yang sangat amat berharga. Kita tidak akan menjadi minder, ya, karena kita adalah satu ciptaan yang paling berharga karena Tuhan sendiri yang menenun, Tuhan sendiri yang membentuk kita. Ya, Bapak Ibu mungkin lihat seorang penjunan yang membuat satu benda dari tanah liat, begitu tekunnya ya membuat benda itu supaya menjadi satu benda yang berharga. Begitu pula dengan hidup kita, Tuhan yang melakukan, dan kita ini adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Bahkan kita anak Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13 kita akan baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Sudah seharusnya Bapak Ibu kita semua, kita yang memang ada ya karena anugerah Tuhan, mari setiap hari ya selama kita hidup, kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan sebab itu siapkanlah akal budimu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita semua ya malam ini ya, kembali kita mau letakkan ya, kita mau tulis di dalam akal pikiran kita manusia bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan. Di sini selanjutnya dikatakan waspadalah. Kita harus waspada hari-hari ini. Terlebih lagi sekarang ini ya Pak ya, Bapak Ibu, semua saudara. Bukan hanya bangsa kita, tetapi semua negara mengalami ya kesulitan karena wabah. Sudah hampir ada 4 bulan ya, hampir 4 bulan bangsa Indonesia memasuki ya, keadaan situasi ya seperti ini. Harus bekerja di rumah, harus diam di rumah, harus belajar di rumah, bahkan harus beribadah di rumah. Dalam kondisi yang seperti ini, saya percaya seperti tadi pendoa syafaat ya, berdoa, tidak sedikit bangsa Indonesia, penduduk di Indonesia yang kena imbas. Bahkan bukan hanya mereka yang di luar Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan mengalami hal yang sama. Kalau semua planning, semua rencana-rencana buyar semua. Bahkan mungkin ada yang bekerja. Saya ada grup hamba-hamba Tuhan. Anak-anak mereka banyak yang berhenti bekerja, jemaat-jemaat mereka tidak memiliki pekerjaan.
begitu pula ada di antara jemaat kami mengalami hal yang sama. Bahkan itu juga menjadi kesulitan juga ya buat para hamba-hamba Tuhan. Jadi di sini dikatakan waspadalah. Waspada, jangan sampai kita menjadi lemah dengan keadaan hari-hari ini. Jangan sampai kita menjadi lemah, mungkin karena kehilangan usaha yang tadinya maju, mungkin dengan planning-planning yang sudah ditata, akhirnya berantakan, gagal semua. Anak-anak sekolah, banyak orang tua yang menjadi bingung. Bukan hanya orang tua, anak-anak juga menjadi gelisah, mereka bosan di rumah dan lain sebagainya. Dan itu bisa membuat menjadi lemah. Tetapi mari kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, itu kita selalu ada di dalam anugerahnya Tuhan. Firman Tuhan katakan selanjutnya, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Mari setiap kita sebagai anak Tuhan, kita mau tetap terus ada di dalam anugerahnya Tuhan. Kita tahu bahwa Roma 8 ayat 28 dikatakan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita percaya bahwa kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Sekalipun apa yang kita alami, sekalipun apa yang kita hadapi, kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Kita tetap ada di dalam kebaikan Tuhan. Saksian saya secara pribadi, tahun 2018 kemarin, saya mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena apa yang saya mimpikan, ya, apa yang saya rindukan, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Saya bersyukur itu anugerah Tuhan. Ya. Jadi tanggal 23 Juni, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami untuk merintis satu gereja. Dan itu tanpa kami duga sebelumnya, secepat itu. Kenapa? Karena memang sudah 2 bulan kami mengadakan pemuritan di Kalibaru, di daerah dekat sekali dengan jaraknya hanya dibatasi oleh jembatan. Ya. Tempat di sana memang mayoritas agama lain. Nah, sedikit sekali yang beragama Kristen di sana dan tidak ada gereja, ya. Dan kami pemuritan di sana, kami pemuritan juga berhati-hati karena cukup fanatik di sana, dan kami tidak memakai Alkitab, jadi hanya pakai HP, ya. Dan kami pemuritan selama 2 tahun di sana. Kami rumahnya di Poris, kami harus bolak-balik, ya, kami lumayan jauh, ya. Tetapi kami lakukan apa yang Tuhan berikan. Kami lakukan sampai setelah 2 tahun Tuhan membuka jalan untuk kami mendapatkan satu tempat untuk kami mengadakan ibadah di daerah Tanjung Burung. Nah, di situ tidak ada gereja, belum ada gereja. Dan saya ini bukan siapa-siapa, begitu pula dengan suami saya. Saya tidak mengerti bagaimana harus berhadapan dengan aparat setempat. Tetapi luar biasanya Tuhan tuntun kami. Ya. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang kenal dekat dengan aparat setempat di sana. Ya, Pak Lurah. Itu luar biasa, tidak pernah kami sangka, tidak pernah kami duga. Dan dengan begitu mudahnya kami mendapatkan izin, ya, untuk membuka ibadah di sana. Itu luar biasa.
begitu gampang dan begitu mudah, padahal banyak mereka yang berkata di sana terlalu sulit untuk dapat izin. Tapi luar biasa kami dapat izin. Dan dengan proses yang tidak lama kami dilantik dan lain sebagainya, itu merupakan satu anugerah. Merupakan satu anugerah. Untuk saya masuk sekolah teologia saja, itu juga anugerah. Kenapa ada yang menawarin? Jadi bukan kehendak saya. Tepat saya kuliah, saya ikuti apa yang Tuhan berikan. Padahal saya nggak mengerti untuk apa sebelumnya. Saya ikuti. Tapi ternyata setelah Tuhan percayakan untuk membuka ibadah, ya, buka satu gereja di sana di Tanjung Burung, saya baru mengerti Tuhan itu luar biasa. Itu anugerah yang kami dapatkan. Tetapi memasuki Amen. Tahun 2019, ya, awal Januari itu kami tidak pernah mengalami ke rumah kebanjiran. Itu banjir ya sangat besar sehingga masuk rumah sampai sepinggang, habis semua. Buku-buku sekolah saya semua habis. Ya. Tempat tidur semua, ya, semua barang-barang di rumah habis. Tetapi kami tetap percaya bahwa kami tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Kami tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami ikuti, kami taat. Ya. Kami terus percaya bahwa selalu ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan sampai akhirnya juga terjadi dengan pelayanan kami di Tanjung Burung. Kami harus keluar dari gereja di mana kami waktu itu beribadah dan memang kami dikasih tempat. Kami harus keluar. Belum ada setahun kami sudah harus angkat kaki. Nah, waktu itu saya bingung, Tuhan sudah Tuhan sudah buka jalan, ya. Dengan mudahnya kami mendapat izin, lalu kemudian kami mendapat tempat dan sudah ditabiskan, ya, sudah diresmikan. Tapi sekarang kami harus keluar, dan kami waktu itu ada 2 minggu kami stop, tidak ada ibadah karena tidak ada tempat. Saya bilang, Tuhan, kami tetap tenang dan kami katakan, Tuhan, kami tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Kalau kami mendapatkan waktu itu dengan mudahnya, itu anugerah Tuhan. Dan saya percaya dalam keadaan apapun tetap ada dalam anugerah Tuhan. Sampai akhirnya, singkat cerita, dengan informasi dari Pak RT, ya, kami mendapatkan satu tempat. Pak Setiawan, ya, sudah ke sana belum lama, dan kami mendapatkan tempat yang lumayan besar. Dan luar biasanya Tuhan, bahkan sekarang kami memiliki, memang dulu kami waktu di tempat yang pertama, ya, di mana baru dibuka, itu sudah ada mimbar, sudah ada bangku dan lain sebagainya. Tetapi kami keluar, kami tidak punya apa-apa berarti. Tetapi ketika kami mulai di tempat itu, ya, kami sekalipun masih ngontrak, tapi luar biasanya Tuhan. Lumayan tempatnya, yang tadinya hanya ada ruangan untuk ibadah umum, tetapi untuk sekolah minggu pun sekarang sudah ada. Bahkan semua Tuhan lengkapi dengan bangku-bangku, dengan mimbar, dan itu menjadi milik kami. Kalau dulu masih bukan, sekarang menjadi milik kami. Semua perlengkapan, keyboard, gitar, dan lain sebagainya, komplit semuanya. LCD, ya. Tuhan siapkan itu luar biasa. Ternyata di balik kesulitan, ya, tetap ada anugerah Tuhan. Amin. Dan ini kepada kita semua malam hari ini. Ketika kita mengambil keputusan, ya, sesuai dengan yang bahwa kalau kita hidup, kalau kita bernafas, ya, kalau kita ada sebagaimana ada sekarang, kalau kita memiliki semua, ya, baik apa yang kita miliki, dan kita bisa bekerja, kita bisa ada pelayanan, ya,
kita bisa ada aktivitas, kita punya usaha. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita secara pribadi, tetapi karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau kita mengizinkan untuk kita tetap di dalam anugerah Tuhan, itu artinya kita semua, kita nggak punya hak. Dalam keadaan apapun ketika kita menyatakan bahwa hidup saya ada dalam anugerah Tuhan, dunia yang hari-hari ini bisa membuat kita menjadi takut dan menjadi gentar. Tetapi kalau kita meletakkan hidup kita, ya, terus ada di dalam anugerah Tuhan. Saya hidup, katakan kepada diri kita masing-masing, katakan kepada kita, kita katakan saya hidup ini ada dalam anugerah Tuhan. Maka kita tidak akan khawatir. Maka kita tidak akan dikuasai yang namanya ketakutan. Boleh saja hari-hari ini begitu mencekam dan menakutkan. Karena kalau kita lihat di televisi bertambah terus ya. Mereka yang harus meninggal ya, dan mereka yang terkena COVID banyak. Tetapi kita percaya bahwa kita ada di dalam anugerah Tuhan. Kita tidak menjadi khawatir dan kita tidak menjadi takut. Firman Tuhan berkata dalam Matius 10, ya, dalam Matius 10, barang siapa mempertahankan, ya, kalau nggak salah ayatnya 39, ya, dalam ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan, maka dia akan memperolehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah milik Tuhan. Kita bisa katakan, jadilah kehendak Tuhan. Yang kita bisa yakini bahwa dalam keadaan apapun tetap ada anugerah Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tuhan yang mempunyai kehendak dalam hidup kita. Kalau di dalam ayat yang Roma 11 ayat 36 dikatakan, dan kepada dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kepada dia. Dan kepada dia itu artinya kepada itu menunjukkan satu seperti gini ya. Saya memberikan boneka itu kepada anak kecil itu, ya. Pengertiannya ditujukan, berarti untuk, ya. Nah, kalau kita ada, kalau kita hidup, kalau kita saat ini, ya, sebagaimana kita ada, kita tahu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita terus ada di dalam anugerah Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhan, apa yang saya punya? Hidup saya kah? Apa yang saya miliki? Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau saya bisa bekerja, saya bisa melayani, saya bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, atau menjadi suami yang baik, atau orang tua yang baik buat anak-anak. Saya bisa lakukan itu. Bukan karena saya, tetapi karena anugerah Tuhan. Maka dalam Kolose 3 ayat 23, tergenapilah dalam hidup kita. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Begitu indahnya ketika kita mengambil keputusan. Saya mau tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Apakah saya nggak kena imbas
karena kami ya dengan suami, selain kami melayani, karena kami masih perintisan baru, kami harus ada penghasilan. Kalaupun nanti sudah lama, sudah Tuhan buat maju, berkembang, kalau memang Tuhan masih kasih kepercayaan kami untuk bekerja, kami akan bekerja. Karena hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Saya dengan suami ada usaha kantin di sekolah metodis di Bandengan Selatan Jakarta. Tetapi karena harus di rumah dan sekolah tutup, ya sudah hampir 4 bulan kami tidak ada penghasilan. Tetapi kami tetap berkata, ketika secara manusia dilihatnya itu suatu kalau kejadian baik, ya peristiwa yang baik, itu kita ada dalam anugerah Tuhan. Tetapi apakah kita bisa kita katakan kalau dalam keadaan yang tidak baik, anugerah Tuhan tidak ada? Tidak, itu anugerah Tuhan. Karena di balik kesulitan, di balik tantangan, di balik ujian, kita akan belajar semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan belajar ya hal-hal yang luar biasa, dan kita menikmati kedahsyatan Tuhan dan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Itu yang kami alami. Dan Tuhan masih pelihara kami sampai saat ini. Dan kami sudah mulai ada ibadah, ya, sudah hampir sebulan kita mulai ibadah, karena di sana di Tanjung Burung itu kami sudah dapat izin dari RT setempat, nggak apa-apa dibuka aja Bu. Ya, memang jemaat kami ada 40 orang. Kami juga bersyukur luar biasa Tuhan. Ya, itu yang saya katakan bahwa anugerah ketika kami membuka itu jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, mereka punya karunia, bakat yang luar biasa, sehingga mereka bisa gampang untuk bermain musik, untuk melayani Tuhan. Dan mereka punya hati yang luar biasa. Dalam jangka waktu yang begitu yang pendek, ya, sudah ada 40 jemaat yang kami layani. Tetapi hari-hari ini mereka ada pulang kampung karena tidak ada pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi sudah satu-satu sudah mulai balik kembali. Tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk kita Bapak Ibu, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amen. Tetap semangat di dalam Tuhan. Katakan bahwa hidupku, bahwa hidup saya ada dalam anugerah Tuhan. Dalam keadaan apapun, anugerah Tuhan tetap buat kita. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan panjangkan firman Tuhan kita hari ini, tetapi saya ingin katakan ketika kita berkata dan mengambil keputusan bahwa hidup saya adalah anugerah Tuhan. Saya ingin hidup dalam anugerah Tuhan sampai selama-lamanya. Maka hidup kita akan menjadi lebih bergairah, lebih antusias, dan lebih bersemangat. Tidak dikuasai dengan keadaan, dengan situasi. Tetap bergairah. Kenapa? Karena tujuan kita, ya, sekalipun mungkin kita menghadapi sesuatu yang sulit, tetapi kita hidup bukan untuk kita. Jadi kita enjoy aja gitu. Karena kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita katakan bahwa hidup saya adalah hidup di dalam anugerah Tuhan, maka kita akan selalu ada pengharapan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, taruhlah pengharapanmu kepada kasih karunia anugerah Tuhan atas hidupmu. Pasti ada anugerah Tuhan. Jalani saja. Yang ketiga, terakhir, ketika kita berkata bahwa saya mau hidup tetap di dalam anugerah Tuhan, maka hidup kita akan lebih berarti. Kita akan lebih berarti.
Puji nama Tuhan. Saya sampai di sini cukup firman Tuhan kita. Ada satu lagu yang mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada. Saya mau minta untuk Pak Tiawan ya untuk memimpin lagu ini dan selanjutnya saya serahkan. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.